Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Med TV. Di video ini kita mau bahas soal seleksi SIMAK UI. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk tes seleksi SIMAK UI, teman-teman boleh subscribe channel Med TV dan teman-teman boleh juga share ke teman kamu yang lain. Oke, langsung saja kita bahas soal ini. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah, nah, teman-teman perlu tahu ya, kalau di dalam akar itu misalkan ini fungsi X, nah, di dalam akar ini harus positif atau lebih besar sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Karena akar 0 ini ada ya, yaitu 0. Karena 0 kali 0 0. Akar 1 juga ada, akar 2 juga ada 1,41 ya. Terus akar 3 1,73, akar 4 2. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah tapi akar negatif nggak ada, akar min 4 nggak ada ya. Maka di dalam akar itu harus positif atau enggak sama dengan 0 seperti ini. Oke, berarti ini harus menjadi syaratnya. Nah, ada syarat pertama, syarat pertama yaitu yang si X kuadrat min 1, ini aku tulis di bawahnya aja deh. X kuadrat min 1 harus lebih besar dari 0. Syarat kedua, si 3x kuadrat tambah x min 2 ini juga harus lebih besar dari 0, karena dua-duanya di dalam akar. Nah, kemudian setelah itu baru kita selesain ya, nanti di sini selesain si pertidaksamanya x kuadrat min 1 kurang dari akar 3x kuadrat plus x min 2. Kita cari syaratnya dulu. Ini kita faktorkan bentuk ini. Kita tinggal tulis x kuadrat min 1, itu kan aku bisa tulis 1 kuadrat ya, seperti itu. Karena min 1 kuadrat ini tetap min 1 sama, jadi seperti ini. Mungkin kamu ada yang bilang, kan kalau di kuadrat itu positif, itu kalau bentuknya seperti ini teman-teman, ini baru positif 1. Tapi kalau begini ini tetap min 1 karena ini kuadratin cuma satunya. Tujuannya apa? Aku rubah di kuadratin seperti ini supaya ini bisa jadi a kuadrat min b kuadrat, bisa jadi a plus b dikali a min b. Jadi ini jadi a plus b dengan a nya itu sebagai x ya, x min 1, x plus 1 dikali x min 1. Ini hasil pemfaktorannya. Kemudian dalam perkalian ini, kalau tandanya sama dengan dulu ya, kalau tandanya sama dengan kan x plus 1 dikali x min 1 sama dengan 0. Maka kalau dalam perkalian ini a kali b sama dengan 0, ada dua kemungkinan, bisa a nya yang 0 apapun b nya, kalau a nya 0 kan kalau dikali hasilnya 0 ya, atau si b nya yang 0 gitu. Nah, berarti kan ini x plus 1 sama dengan 0 atau si x min 1 yang sama dengan 0. Berarti ini x sama dengan min 1 pindah jadi x sama dengan positif 1. Ini kalau persamaan. Nah kalau pertidaksamaan bagaimana? Kita tinggal buat garis bilangan seperti ini. X yang kita dapatkan di sama dengan, yaitu kita masukkan di sini min 1 sama 1. Ini bulat penuh. Kenapa bulat penuh? Karena tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya di bawah. Kalau tidak ada sama dengannya, bulat kosong ya. Nah kemudian bagaimana cara nyelesainnya? Nyelesainnya begini teman-teman, kita uji coba angka yang ada di antara min 1 sama 1 lah ya. Ini bebas nih teman-teman, mau coba angka yang di sini atau di sini bebas ya. Aku coba di antara min 1 sama 1, yaitu ada angka x nya 0. Masukkan ke sini 0 tambah 1 dikali 0 dikurang 1. Ini hasilnya 1 dikali min 1, maka hasilnya negatif 1.
Jadi yang kita butuhkan tandanya negatif. Artinya di sini negatif teman-teman, di tengah, karena angka yang kita ambil dari tengah ya. Kemudian kalau ini bentuknya kuadrat teman-teman, maka ini pasti selang-seling. Jadi kalau ini negatif ya pasti sininya positif, di sini positif. Teman-teman tidak usah uji coba lagi. Nah sekarang mana yang kita ambil daerahnya? Lihat aja tandanya. Ini lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, teman-teman tahu dong itu positif atau negatif. Kalau lebih besar dari 0 positif, maka daerahnya yang ini. Jadi nanti penyelesaian di sini harus memenuhi syarat ini. X-nya harus lebih kecil dari min 1 atau lebih besar dari 1. Dan harus memenuhi syarat kedua juga. Syarat kedua kita sama, kita faktorkan. Nah bentuk seperti ini bagaimana cara memfaktorkannya? Mudah teman-teman, tinggal titik-titik kali titik-titik, hasilnya itu harus depan kuadrat dikali sama konstantannya 3 kali min 2 min 6. Kalau dijumlah hasilnya harus di depan X. Nah di depan X kalau nggak ditulis berarti 1 ya teman-teman, 1X. Nah ini 1, angkanya harus sama ya, atas sama bawah. Yang kalau dikali hasilnya min 6, kalau dijumlah hasilnya 1. Nah ini aku bisa tulis 3 kali min 2 ya, 3 ditambah min 2, yang hasilnya 1 dikali hasilnya min 6. Sudah, pemfaktorannya seperti ini teman-teman. Karena depan X kuadrat ada angka 3, ini kita pakai per. Jadi tulisnya gini, angka 3 di sini berarti ini 3x per 3. Jadi kalau depan X kuadratnya 4, berarti ini 4x per 4. Kalau depan X kuadratnya 5, itu 5x per 5. Ikutin depan X kuadratnya. Nah, angka yang kita dapat di sini 3 sama min 2 nih yang kita dapat di sini. Ya, itu kita taruh di sini. Plus 3 sama min 2. Nah, ini lebih besar dari 0. Sekarang kita lihat yang mana yang bisa kita bagi 3. Yang sebelah kiri ya. Ini kita bagi 3. 3 bagi 3 1x. 3 bagi 3 1. Nah, ini plus 1. Ini biarkan saja 3x min 2. Mungkin kamu ada yang bingung, kok yang dibagi 3 hanya sebelah kiri aja, sama seperti perkalian begini teman-teman. 4 kali 5 bagi 2. Kan yang teman-teman bagi 2 hanya satu sisi aja ya. Gitu. Ini jadi 2 kali 5. Oke teman-teman. Kalau yang sebelah sini bagi 2 ya sebelah sini aja yang dibagi, yang bisa dibagi 3 misalkan. Satu sisi aja. Berbeda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan 4 tambah 5 bagi 2 itu harus 4-nya bagi 2, 5-nya juga bagi 2. Oke, sekarang ini caranya sama seperti tadi teman-teman. Seperti yang tadi sama dengan. Berarti ini aku langsung aja ya. X plus 1. Aku tulis di sini dah. Ini sebagai coretan ya. X plus 1 sama dengan 0, berarti X nya min 1. Min 1. Terus yang ini 3x min 2 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan 2, X nya sama dengan 2 per 3. Sini ya. Terus kita sama seperti tadi, uji coba angka di sini. Misalkan X nya sama dengan 0. Masukin ke sini, x0 tambah 1 dikali 3 kali 0 dikurang 2. Nah ini kita hanya butuh tandanya aja ya, apakah dia positif atau negatif. Kita hanya butuh tandanya. Nol tambah 1 positif 1 dikali 3 kali 0, 0 dikurang 2 jadi negatif. 1 dikali min 2 jadi min 2. Jadi di sini negatif. Jadi di sini negatif. Karena ini bentuknya kuadrat, itu udah pasti selang-seling teman-teman. Kalau ini negatif, ini positif, ini pasti positif. Positif, negatif, positif. Sekarang yang kita ambil yang mana? Lihat tandanya lebih besar dari 0. Yang positif,
karena lebih besar dari 0 artinya positif. Oke, berarti nanti hasil di sini harus memenuhi syarat 1 dan syarat 2. Oke, sekarang kita lanjut selesai ini nih. Karena kita sudah tentukan ini harus positif, ini harus positif, maka ini bukan bilangan negatif ya, berarti kita boleh kuadratkan. Kita kuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan akarnya langsung terbuka teman-teman. Ini 3x kuadrat tambah x min 2. Sekarang kita pindahkan ke satu ruas, misalkan pindahkan ke sebelah sini. Ini kan 3x kuadrat dikurang x kuadrat ya, ini pindah jadi negatif, terus plus x min 2, ini 1 pindah jadi positif 1, 0, ini 3x dikurang 1x, ini jadi 2x kuadrat plus x, terus ini min 2 tambah 1 jadi min 1. Nah, kalau bentuk seperti ini aku biasa lebih suka teman-teman kalau yang di bentuk ininya di sebelah kiri ya. Yang maunya aku lebih suka di sebelah kanan. Kita pindah aja ya. 2x kuadrat plus x min 1. Ini kan tandanya dia lebih besar ya. Mungkin teman-teman pada bilang nih, kan ini kalau dipindah ke kiri tandanya berubah ya, positif jadi negatif. Ini bukan aku pindah ke kiri teman-teman, ini hanya aku tukar aja. Tanda ini tetap sama, yang lebih besarnya si ini yang lebih besarnya, ini lebih besarnya dia, ini yang lebih besarnya dia, jadi sama aja, taruh di sini. Kemudian ini kita faktorkan teman-teman, caranya sama seperti syarat 2 ya, titik-titik kali titik-titik, hasilnya harus depan kuadrat kali ini, itu min 2. Kalau di jumlah hasilnya harus depan x, yaitu 1. Nah, ini angkanya harus sama nih, di min 2 kali 1 ya, positif, berarti yang min ini 2 tambah min 1, terus pemfaktorannya depan x kuadrat 2, berarti di sini 2x per besar dari 0. Kemudian angka yang kita dapatkan di sini kita tulis plus 2 sama min 1. Kita lihat yang bisa dibagi 2 yang sebelah sini, kita bagi 2 jadi x, 2 bagi 2 jadi 1, 2x min 1 misalnya. Sama seperti tadi kita buat garis bilangannya, yang ini min 1 ya, 1. Yang ini setengah. Dari mana setengah? Sekali lagi 2x min 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 1, x nya sama dengan setengah. Ini kita coba lagi angka yang ada di sini, angka misalkan x nya 0, masukin ke sini, 0 tambah 1 dikali 2 kali 0 kurang 1, ini 1, 2 kali 0 kan 0 ya, 0 kurang 1 jadi min 1, ini min 1, jadi negatif. Nah, di sini negatif, di sini positif, di sini positif, karena persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat nih bisa selang-seling teman. Sekarang jawabannya ini lebih besar dari 0, berarti ambil yang positif. Jawabannya ini, tapi harus memenuhi syarat ini. Sekarang kita cek nih teman-teman, yang lebih kecil dari 1 memenuhi syarat ini, memenuhi ya, memenuhi syarat ini, memenuhi. Di daerah ini memenuhi. Daerah yang ini lebih besar dari setengah, memenuhi ini enggak nih? Yang jelas lebih besar dari setengah, tidak yang setengah sampai satunya tidak memenuhi ya. Nah, gini aja deh, aku gabungin semua ya. Jadi jawabannya itu di angkanya dulu kita tulis, ada min 1, terus ada setengah, terus ada 2/3 ya, 2/3, terus ada 1.
kan jawabannya itu -1 sampai setengah. Nah, jawabannya yang ini aku tulis di bawah aja ya. Tinggal jawabannya aku ini sama lebih besar dari setengah ini. Tapi daerah ini harus memenuhi syarat satu, memenuhi syarat satu. Ini syarat satu ya, sama lebih besar dari satu. Nah, berarti yang daerah sini tidak memenuhi syarat satu nih. Kita sudah dapat daerah yang memenuhi hanya sebelah sini syarat satu. Berarti ini kita coret nih, ini tidak memenuhi. Syarat 2 itu syarat 2 ini juga sama, memenuhi syarat 2 yang ini. Terus ininya bisa dari 2/3. Walaupun daerah sini memenuhi syarat 2, tapi ini tidak memenuhi syarat 1, jadi ini kita tidak anggap jawaban. Nah, jadi yang jawabannya yang memenuhi di sini ya, ini memenuhi syarat 1 dan syarat 2. Berarti kalau yang sebelah sini memenuhi syarat 1 dan 2, jawabannya X nya lebih kecil dari -1 atau X nya lebih besar sama dengan 1. Kalau kita lihat yang B. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.